Bitcoin bisa naik secara signifikan ya, kata CEO dari manajer aset terbesar dunia yaitu BlackRock, teman-teman ya. Dan nantinya seperti Bitcoin, Dogecoin, ya Litecoin yang tadi sudah disebutkan di atas, itu bisa dijadikan alat pembayaran transaksi di beberapa maskapai ini, teman-teman ya. Mantap, mantap ya. Ya, mudah-mudahan hanya cukup tembus sampai sini ya. Nanti bakal ada pembalikan seperti ini, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk di hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi ya mengenai seputar skenario dan news update mengenai Bitcoin ya untuk minggu ini teman-teman. Oke. So, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Nggak usah kelamaan, langsung saja intro dulu, check this out. Teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, untuk hari ini lagi di Didi Channel. Oke. Subscribe ya teman-teman ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CoinMarketCap ya. Di sini untuk kapitalisasi pasar kripto itu mengalami penurunan ya, atau minus 0,48% ya. Dan di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya, banyak sekali market-market yang sedang mengalami bearish teman-teman ya. Terutama nih si bapaknya kripto teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini Bitcoin mengalami penurunan 0,25% teman-teman. Untuk volume transaksi 24 jamnya Bitcoin mengalami penurunan atau minus 13,37% teman-teman. Apa sih mengenai skenario Bitcoin ya dan news update-nya? Kali ini kita akan ke news update Bitcoin-nya ya teman-teman ya. Oke, check this out. Di sini Didi sudah masuk di CNN Business ya. Didi kutip dari CNN Business, dimana di sini dari 7 September kemarin sebenarnya ini ya teman-teman ya, El Salvador ini membeli Bitcoin ya karena mata uang digital menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador tersebut teman-teman ya. Dan sebelumnya di beberapa hari kemarin Didi sudah membahas mengenai El Salvador ini. Dan di sini ya, El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang nasional pada hari Selasa ya, memulai eksperimen moneter radikal yang dapat menimbulkan resiko bagi ekonomi. Presiden Nayib Bukele mengumumkan Senin malam bahwa pemerintah membeli 200 Bitcoin yang menjelang adopsi resmi mata uang El Salvador. Dia menambahkan 150 lagi pada hari Selasa, sehingga total negara menjadi 550 Bitcoin. Jadi saat ini si El Salvador ini ya memiliki aset Bitcoin ya 550 Bitcoin ya teman-teman ya, untuk dipergunakan transaksi di negaranya ini teman-teman. Dan di sini di negara El Salvador ya, undang-undang yang menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah mengatakan bahwa semua agen ekonomi harus menerima cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran. Ia juga mengatakan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan dalam Bitcoin teman-teman. Oke, dan di sini untuk negara El Salvador ini membuat Chivo Wallet ya, dimana ini wallet ya yang akan dipergunakan untuk bertransaksi di negaranya. Chivo Wallet ini adalah wallet cryptocurrency buatan pemerintah El Salvador teman-teman. Oke, next berita berikutnya. Untuk berita berikutnya ya teman-teman ya, ini dikutip dari bitcoin.com ya, diterbitkan 10 September 2021 teman-teman ya. Di sini berjudul banyak maskapai besar sekarang dapat menerima cryptocurrency melalui jaringan pembayaran global UATP ya teman-teman ya. Apa sih UATP itu teman-teman? Yuk kita baca. UATP itu adalah singkatan dari Universal Air Travel Plan ya teman-teman ya, atau disingkat UATP ya, membawa lebih dari 300 anggota maskapai dan perdagangan perjalanan opsi pembayaran cryptocurrency teman-teman. Maskapai di jaringan UATP termasuk Air Canada, Air China, Delta, Frontier ya, Japan Airlines, JetBlue, Qantas, Southwest, dan United ya teman-teman. Di sini UATP masuk ke kripto ya. UATP adalah jaringan pembayaran global milik maskapai yang diterima oleh ribuan pedagang di seluruh dunia untuk pembayaran udara, kereta api, hotel, dan agen perjalanan ya. Jadi UATP ini adalah sebuah pembayaran global ya milik maskapai ya, yang diterima banyak ribuan pedagang, yang nggak hanya untuk maskapai saja tapi bisa untuk melakukan pembayaran kereta api, hotel, dan agen perjalanan teman-teman. Wah mantul.
Nah, di sini UATP juga ya bermitra atau bekerja sama dengan BitPay nih teman-teman ya, yang menawarkan jaringan kemampuan untuk menerima pembayaran cepat dan mudah dalam Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, dan 6 cryptocurrency populer lainnya untuk perjalanan ya. Jadi nggak hanya cuma Bitcoin ya teman-teman ya, namun bisa menggunakan Dogecoin, Ethereum, Litecoin, dan 6 cryptocurrency populer lainnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, ini di akun Twitternya BitPay teman-teman ya, 10 September ya tweetannya ya. Di tweet BitPay ya, UATP memanfaatkan popularitas pembayaran kripto yang semakin meningkat untuk menghadirkan lebih dari 300 anggota maskapai dan pedagang lebih banyak opsi pembayaran ya. Oke, jadi di sini UATP ini benar-benar memanfaatkan ya popularitas cryptocurrency ini teman-teman ya, untuk menjaring atau menghadirkan 300 anggota maskapai ya untuk berdagang lebih banyak opsi pembayaran teman-teman ya. Jadi memanfaatkan peluang ketenaran cryptocurrency ini ya untuk menggait 300 anggota maskapai teman-teman. Ya, kita lanjut baca ya. Di sini cryptocurrency terus mendapatkan momentum sebagai opsi pembayaran yang aman dan terpercaya, terutama untuk pembelian bernilai tinggi. Seperti perjalanan CEO BitPay Stephen Pierre ya berkomentar. Ini CEO dari BitPay ya teman-teman, yang tadi kerjasama dengan si UATP ini tadi ya. Di sini CEO BitPay Stephen ya menambahkan, jaringan maskapai penerbangan UATP ya yang luas juga kini mampu menjangkau jutaan pelanggan global baru yang memilih untuk membayar dengan kripto terlepas dari dompet apa yang mereka pegang, karena BitPay mendukung semua dompet kripto teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman ya, di sini ya beberapa anggota UATP ya teman-teman ya, mengenai penerbangan nih teman-teman ya. Coba kalian lihat nih, ada Air Canada, ada Delta, ada Frontier, JetBlue. Wah, banyak banget ya. Ini beberapa anggota UATP sumber UATP ya. Ini di atas ini beberapa anggota UATP teman-teman ya. Dan nantinya seperti Bitcoin, Dogecoin, ya Litecoin yang tadi sudah disebutkan di atas, itu bisa dijadikan alat pembayaran transaksi di beberapa maskapai ini teman-teman ya. Mantap, mantap ya. Oke. Next, berita berikutnya teman-teman. Oke, di sini untuk berita berikutnya adalah dikutip juga dari bitcoin.com ya, 12 September 2021 teman-teman ya. Di sini dengan berjudul Bitcoin bisa naik secara signifikan ya, kata CEO dari manajer aset terbesar dunia yaitu BlackRock teman-teman ya. Yuk kita baca teman-teman ya. Di sini kepala investasi manajer aset terbesar di dunia, BlackRock ya, mengatakan dia bisa melihat Bitcoin naik secara signifikan, teman-teman. Wow. Saya suka aset yang volatil ya, memiliki cembung terbalik katanya. Nah, di sini BlackRock CEO ya melihat keuntungan signifikan dari Bitcoin. Ray Trader, kepala investasi atau CEO ya, BlackRock, dari pendapatan tetap global ditanya pada hari Jumat dalam sebuah wawancara dengan CNBC tentang pandangannya tentang Bitcoin ya sekarang, karena cryptocurrency adalah alat pembayaran yang sah di suatu negara. BlackRock adalah manajer aset terbesar di dunia dengan sekitar 9,5 triliun US dollar aset dikelola atau AUM. Pada akhir kuartal kedua, Trader juga merupakan kepala perusahaan dari bisnis pendapatan tetap fundamental dan kepala tim investasi alokasi global, dan dia bertanggung jawab atas aset sekitar 2,4 triliun US dollar teman-teman. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ya kita lihat langsung di Wikipedia nih mengenai BlackRock nih teman-teman ya. Di sini dibacakan, BlackRock adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor finansial ya. Fokus utama BlackRock adalah industri jasa investasi. Pada tahun 2014, BlackRock mendapatkan penjualan sebesar 10,4 miliar US dollar ya, dengan total keuntungan 2,9 miliar US dollar ya. Pada tahun yang sama di 2014 ya, BlackRock menempati peringkat ke-240 dalam daftar Global 2000 ya, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkati oleh majalah bisnis Forbes ya, dengan total nilai pasar market AS ya 53,1 miliar US dollar dan total aset sebesar 220,6 miliar US dollar teman-teman ya. Jadi si BlackRock ini bukan perusahaan investasi yang kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Jadi ini si BlackRock ini memang benar-benar perusahaan investasi global ya, yang kapasitas marketnya itu benar-benar besar teman-teman. Dan di sini untuk kepala investasi atau CEO-nya dari BlackRock ini yang bernama Rick Rider ini ya,
menyampaikan pendapatnya teman-teman ya mengenai cryptocurrency ini. Nah, di sini mengenai cryptocurrency sebagai mata uang alternatif berpendapat nih. Bagian dari mengapa saya memiliki sepotong kecil Bitcoin adalah saya pikir ada lebih banyak orang yang akan memasuki keributan itu dari waktu ke waktu. Saya suka aset yang bergejolak, yang memiliki cembung terbalik. Saya bisa melihat Bitcoin naik secara signifikan nih teman-teman ya. Kata si Raider tadi teman-teman ya, CEO-nya BlackRock. Dan di sini teman-teman yang menghebohkan ya, pada bulan November tahun lalu ya, dia mengatakan bahwa cryptocurrency ada di sini untuk tinggal dan bahkan dapat menggantikan emas untuk sebagian besar teman-teman. Wah, ini mantul banget ya. Untuk CEO-nya, kepala investasi dari BlackRock ya, yang dimana kita tahu si BlackRock ini adalah perusahaan investasi yang nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Oke, di sini Didi sudah masuk di chartnya si Bitcoin ini teman-teman ya. Bagaimana sih kondisi Bitcoin saat ini ya teman-teman? Di sini Didi masuk di time frame 4 jam teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman ya. Untuk MA30 dan 50 ini sudah bersilang di sini ya, yang artinya akan ada penurunan teman-teman. Dan ini sudah terjadi kemarin teman-teman ya, penurunan. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk MA30 dan MA50 ya teman-teman ya. MA50 ini yang berwarna merah teman-teman ya, dan MA30 ini yang dikasih warna ungu. Di sini sudah bersilang lah teman-teman ya. Di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini itu sudah ada persilangan teman-teman ya, yang artinya ini akan ada penurunan ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan di video kemarin teman-teman ya. Di sini untuk RSI-nya ya sudah di titik supportnya sini teman-teman, dan dia sedikit-sedikit mengalami kenaikan ya. Di sini juga terlihat dari sebuah parabolik ya yang berada di bawah candlestick teman-teman ya. Ini menunjukkan adanya sebuah kenaikan, namun kalau di support dari MA30 dan MA50 nya ini teman-teman, ini masih ada kecenderungan turun teman-teman. Dan di sini jika kita lihat di time frame satu hari teman-teman ya, di time frame satu hari, di sini untuk MA30 ya sudah bersilangan ya teman-teman, dan di sini untuk MA50 nya ya baru saja menyentuh candle stick merah ini teman-teman ya. Dan di sini untuk time frame satu hari juga untuk parabolik ya di atas candlestick ini sudah mulai terbentuk, yang artinya apa? Ini adalah semacam kode waspada teman-teman ya, akan adanya penurunan ya atau bearish di Bitcoin ini teman-teman. Oke. Nah, kemungkinan besar untuk supportnya teman-teman ya, untuk support Bitcoin tuh di area ini teman-teman, 550 jutaan lah teman-teman ya, di titik support ini teman-teman. Di sini kalau kita melihat ya, melihat dari parabolik di atas candlestick teman-teman ya, dan di sini MA50 ya sudah menyilang ke candlestick merah ini teman-teman. Ada kemungkinan ini akan turun ya teman-teman ya, akan turun ke supportnya teman-teman ya, ke supportnya ya. Mudah-mudahan kalau menurut Didi teman-teman ya, ini akan gini teman-teman. Nah, akan ke sini teman-teman ya. Dan misalkan di titik support di sini masih tertembus ya teman-teman ya, ada kemungkinan nanti akan menuju ke titik di sini teman-teman ya, di angka 440 jutaan lah ini teman-teman ya, di area sekitar sini teman-teman ya. Yang mudah-mudahan supportnya bakal akan cukup mengarah ke 550 ya, atau 556 jutaan di tepatnya di sini teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan hanya cukup tembus sampai sini ya. Nanti bakal ada pembalikan seperti ini teman-teman ya. Ini jika misalkan Bitcoin ini turun teman-teman ya, Bitcoin ini turun ya teman-teman. Namun kalau misalkan kondisinya terbalik teman-teman, di sini maka Bitcoin akan naik ya teman-teman ya, akan naik ya teman-teman. Jika bisa meng-breakout ya teman-teman ya, meng-breakout di area sini teman-teman, maka terus akan naik teman-teman ya. Nah, bisa jadi di sini akan ada penurunan lagi teman-teman ya. Oke. Dan akan terus naik gini teman-teman. Jadi misalkan yang pertama ini teman-teman ya, Bitcoin akan menuju ke supportnya teman-teman ya, 550 sampai 560-an ya teman-teman ya, baru dia akan mengalami kenaikan teman-teman ya, jika itu memang turun teman-teman ya. Atau jika bisa turun lagi, maka akan menuju di level 445 jutaan lah teman-teman. Oke. Namun jika sebaliknya, Bitcoin akan mengalami kenaikan ya, jika bisa memberikan di harga level 751, maka akan terus naik teman-teman ya, sampai ke 859 teman-teman. Dan di sini
pasti nanti akan ada koreksi lagi teman-teman ya, dan dia akan lanjut terbang lagi ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi di titik support di area 550 ini posisi yang pas banget untuk kita melakukan buya atau pembelian di area sini teman-teman ya, di area 550 sampai 560-an lah teman-teman ya, di supportnya ini teman-teman. Oke. Dan di sini ada disclaimer on teman-teman ya. Untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini memang sifatnya sangat berbahaya dan beresiko tinggi teman-teman ya. Jadi bijaklah kalian dalam memanajemen atau mengatur keuangan kalian teman-teman ya. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing teman-teman ya. Di sini Didi hanya menyampaikan informasi yang Didi tahu teman-teman. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe ya teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.